kembali lagi bersama Ibu Mai dalam mata pelajaran Geografi. Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai pembelajaran baru ya, yaitu tentang penginderaan jauh. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang penginderaan jauh, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang penginderaan jauh. Adapun kompetensi dasarnya adalah memahami dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Indikator pencapaian kompetensi mampu memahami dan menjelaskan konsep dan komponen-komponen dalam penginderaan jauh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu ingin mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan hand sanitizer. Nah, diingat selalu ya anak-anak pesan dari Ibu. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu tentang penginderaan jauh. Baik anak-anak, kita mulai ya pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu tentang penginderaan jauh. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut tentang pengertian penginderaan jauh, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, apakah di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar kata-kata penginderaan jauh? Atau mungkin sudah ada yang mengerti apa yang dimaksud dengan penginderaan jauh? Kalau sudah ada yang mengerti, boleh angkat tangannya, tapi di rumah masing-masing ya anak-anak. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian penginderaan jauh. Jadi kalau dilihat dari kata-katanya penginderaan jauh, berarti kita bisa menebak ya anak-anak bahwa penginderaan jauh ini adalah bagaimana kita melihat sesuatu atau suatu fenomena dari jarak jauh. Ya, jadi pada intinya penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk mengamati suatu fenomena atau objek yang ada di permukaan bumi dari jarak jauh dengan menggunakan bantuan sensor sebagai alat perekam. Paham ya anak-anak tentang pengertian penginderaan jauh? Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pengertian penginderaan jauh, Ibu akan sajikan beberapa pendapat dari para ahli tentang pengertian penginderaan jauh. Tolong disimak dan dicatat ya anak-anak. Berikut Ibu tampilkan. Menurut Nielsen dan Kiefer 1979, penginderaan jauh atau remote sensing adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena dengan jalan analisis data yang diperoleh melalui alat perekam sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek tersebut. Menurut Campbell, penginderaan jauh adalah ilmu untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi seperti lahan dan air dari citra yang diperoleh dari jarak jauh. Menurut American Society of Photogrammetry, penginderaan jauh merupakan pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung dengan objek atau fenomena yang dikaji. Menurut Caldwell tahun 1984, penginderaan jauh yaitu suatu pengukuran atau perolehan data pada objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas atau jauh dari objek yang diindra.
Bagaimana anak-anak, setelah Ibu tampilkan beberapa pengertian penginderaan jauh menurut para ahli, apakah kalian menjadi jauh lebih paham tentang pengertian penginderaan jauh? Ibu rasa setelah Ibu tampilkan tentang pengertian penginderaan jauh dari berbagai ahli, kalian sudah memahami ya tentang konsep penginderaan jauh. Nah, anak-anak, penginderaan jauh itu adalah suatu sistem. Jadi sistem itu tidak berjalan sendiri, pasti dia akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan subsistem yang lain. Nah, penginderaan jauh itu memiliki beberapa komponen yang saling terkait anak-anak. Nah, apa saja komponen-komponen dalam penginderaan jauh? Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu dan tolong disimak dan dicatat ya di buku kalian masing-masing. Anak-anak, sebelumnya coba perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar komponen-komponen dalam penginderaan jauh. Ibu akan jelaskan satu persatu mengenai komponen-komponen dalam penginderaan jauh. Tolong disimak baik-baik ya anak-anak. Komponen yang pertama dalam penginderaan jauh adalah energi anak-anak. Apa yang dimaksud dengan energi? Jadi energi ini adalah sesuatu yang membantu penginderaan jauh dalam bekerja. Nah, apa saja energi dalam penginderaan jauh? Ada yang sudah tahu? Nah, anak-anak, cara kerja penginderaan jauh itu seperti kamera. Jadi kalau kita menggunakan kamera, pasti kita butuh energi. Apa energinya? Yaitu sebuah cahaya. Karena jika tidak ada cahaya, maka hasil foto kita akan buram, tidak terlihat dengan jelas. Begitu juga dalam penginderaan jauh. Penginderaan jauh membutuhkan energi dalam proses perekamannya. Apa saja energi yang digunakan dalam penginderaan jauh? Nah, simak ya penjelasan dari Ibu. Jadi, dalam penginderaan jauh terdapat dua energi anak-anak. Energi apa saja? Yang pertama, energi aktif, dan yang kedua ada energi pasif. Apa saja yang termasuk dalam energi aktif? Yang termasuk dalam energi aktif adalah gelombang elektronik. Jadi, penginderaan jauh menggunakan gelombang elektronik untuk membantu proses perekaman. Nah, mengapa dikatakan sebagai energi aktif? Apakah kalian ada yang mengerti? Nah, ya anak-anak, jadi gelombang elektronik dikatakan sebagai energi aktif karena gelombang elektronik membantu perekaman kapan saja anak-anak. Bisa dilakukan pada malam hari, bisa dilakukan pada pagi hari, siang hari, ataupun dalam keadaan cuaca yang mendung. Nah, paham ya tentang energi aktif dalam penginderaan jauh. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang energi pasif. Nah, apa yang dimaksud dengan energi pasif? Jadi, energi pasif dalam penginderaan jauh adalah sinar matahari. Kenapa Bu, sinar matahari dikatakan sebagai energi pasif? Ya anak-anak, energi matahari dikatakan sebagai energi pasif karena energi matahari tidak bisa digunakan setiap waktu. Contohnya, pada malam hari kita tidak bisa menggunakan energi matahari secara maksimal untuk membantu proses perekaman. Atau pada saat keadaan cuacanya mendung, tentu energi matahari tidak bisa membantu proses perekaman secara maksimal. Oleh karena itu, energi matahari dikatakan sebagai energi pasif dalam penginderaan jauh. Paham ya anak-anak tentang energi dalam penginderaan jauh? Ingat-ingat, ada dua macam energi aktif dan juga ada energi pasif. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang komponen yang kedua dalam penginderaan jauh, yaitu atmosfer. Atmosfer merupakan komponen kedua dalam penginderaan jauh ya anak-anak. Mengapa atmosfer menjadi komponen dalam penginderaan jauh? Baik, sebelum Ibu menjelaskan tentang atmosfer, Ibu akan menjelaskan kepada kalian semua tentang cara kerja penginderaan jauh. Jadi anak-anak, penginderaan jauh menggunakan sensor sebagai alat perekam. Sensor ini menangkap gelombang elektromagnetik dari radiasi sinar matahari. Dan perlu anak-anak ingat, atmosfer kita sangat selektif terhadap gelombang elektromagnetik dari radiasi sinar matahari. Jadi, kesimpulannya, tidak semua gelombang elektromagnetik dari radiasi sinar matahari tersebut sampai ke permukaan bumi. Nah, bagaimana kemudian sensor bisa menangkap gelombang elektromagnetik tersebut? Nah, jadi hanya beberapa gelombang elektromagnetik saja yang lolos ke permukaan bumi. Nah,
Gelombang elektromagnetik yang sampai ke permukaan bumi inilah yang ditangkap oleh sensor untuk melakukan perekaman terhadap objek. Nah, oleh karena itu ya anak-anak, mengapa atmosfer kita merupakan komponen dalam penginderaan jauh. Jadi paham ya anak-anak? Diingat-ingat ya, gelombang elektromagnetik yang sampai ke permukaan bumi dinamakan jendela atmosfer. Diingat ya anak-anak. Gelombang elektromagnetik yang sampai di permukaan bumi dinamakan jendela atmosfer. Nah, diingat ya, nanti kalau misalkan di ujian keluar kalian bisa menjawab. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan komponen yang ketiga dalam penginderaan jauh, yaitu wahana. Sebelum Ibu menjelaskan tentang wahana, di awal tadi Ibu sudah sebutkan bahwa penginderaan jauh menggunakan alat perekam untuk merekam objek. Dan alat perekam tersebut dinamakan sensor. Nah, wahana ini merupakan komponen yang membawa sensor anak-anak. Jadi, wahana ini bermacam-macam ya anak-anak. Ada wahana yang menggunakan balon udara, ada yang menggunakan pesawat terbang dengan ketinggian tertentu, dan ada juga yang menggunakan satelit. Seperti itu ya anak-anak. Jadi paham ya, wahana adalah alat yang membawa sensor. Kalau Ibu analogikan, wahana ini sama seperti dengan drone. Jadi drone itu kan membawa alat perekam berupa kamera ya anak-anak. Nah, kalau dalam penginderaan jauh, alat perekam itu dibawa oleh wahana. Namanya wahana. Diingat ya anak-anak. Berikut anak-anak, Ibu sajikan contoh wahana dalam penginderaan jauh. Pada gambar yang pertama merupakan wahana satelit yang digunakan di ruang angkasa dan juga biasanya digunakan untuk pengamatan cuaca. Adapun wahana yang kedua berupa pesawat udara, yaitu dengan wahana terbang tinggi, wahana terbang sedang, dan wahana terbang rendah. Perbedaan ketinggian yang mampu direkam oleh wahana juga turut mempengaruhi kualitas citra yang dihasilkan ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan komponen yang keempat dalam penginderaan jauh, yaitu objek. Jadi anak-anak, objek adalah segala sesuatu yang menjadi target perekaman dalam penginderaan jauh. Dan perlu anak-anak ingat bahwa tidak semua objek yang ada di permukaan bumi itu direkam dalam penginderaan jauh. Jadi hanya objek-objek tertentu saja. Apa saja objeknya? Yang pertama ada litosfer, yang kedua ada atmosfer, yang ketiga ada biosfer, dan yang keempat ada hidrosfer. Jadi paham ya anak-anak? Tidak semua objek yang ada di permukaan bumi direkam dalam penginderaan jauh. Jadi hanya objek-objek tertentu saja. Paham ya? Komponen yang kelima dalam penginderaan jauh adalah sensor. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak sudah mengerti atau ada yang mengerti apa yang dimaksud dengan sensor? Kalau ada yang mengerti boleh angkat tangannya, tetapi ingat di rumah masing-masing ya angkat tangannya. Ya anak-anak, jadi sensor adalah alat perekam yang digunakan dalam penginderaan jauh. Jadi sensor digunakan untuk merekam fenomena atau objek yang ada di permukaan bumi. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa sensor ini memiliki kemampuan dasar yang berbeda-beda loh. Nah, apa aja kemampuan dasar yang dimiliki oleh sensor? Itu dibedakan menjadi 4 macam ya anak-anak. Ada resolusi spektral, ada resolusi spasial, ada resolusi termal, dan ada resolusi radiometri. Nah, baik, Ibu akan jelaskan satu persatu ya tentang pengertian kemampuan dasar yang dimiliki oleh sensor. Simak terus videonya ya anak-anak. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang kemampuan dasar yang dimiliki oleh sensor. Tadi kan ada 4 macam ya anak-anak. Dan tiap sensor itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan dasar yang pertama disebut dengan resolusi spasial. Apa sih yang dimaksud dengan resolusi spasial? Ada yang tahu? Nah, baik, Ibu akan jelaskan ya tentang resolusi spasial. Jadi, resolusi spasial adalah kemampuan sensor untuk merekam objek terkecil. Jadi anak-anak, apabila ada sensor yang mampu merekam objek yang paling kecil, berarti sensor tersebut memiliki resolusi spasial yang tinggi. Ibu kasih contoh ya. Misalkan sensor A hanya mampu merekam objek sebesar atau seluas 2 x 3 cm.
Sedangkan sensor yang B bisa merekam objek paling kecil dengan luas 1 x 1 cm. Nah, bagaimana kesimpulannya? Ada yang tahu manakah sensor yang memiliki resolusi spasial paling tinggi? Tentu sensor yang B ya anak-anak, karena sensor B mampu merekam objek dengan ukuran yang sangat kecil. Paham ya? Jadi resolusi spasial adalah kemampuan sensor dalam merekam objek yang paling kecil di permukaan bumi. Paham ya anak-anak? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang resolusi spektral. Sebelumnya Ibu kan sudah menjelaskan bahwa sensor menangkap gelombang elektromagnetik yang dipantulkan di permukaan bumi. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan resolusi spektral? Jadi anak-anak, yang dimaksud dengan resolusi spektral adalah kemampuan sensor untuk merekam panjang gelombang yang rentangnya lebih panjang. Jadi sensor kualitasnya akan semakin baik apabila rentang panjang gelombang yang direkam itu lebih panjang dibandingkan dengan sensor yang lain. Seperti itu ya anak-anak. Jadi semakin panjang gelombang yang mampu direkam oleh sensor, itu menunjukkan bahwa kualitas sensor itu semakin baik. Paham ya anak-anak? Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang resolusi termal. Nah, dari kata-katanya saja ada kata termal. Apa tuh termal ya? Termal adalah suhu. Berarti resolusi termal adalah kemampuan sensor untuk membedakan objek berdasarkan perbedaan suhu. Paham ya anak-anak? Nah, yang terakhir adalah resolusi radiometrik. Sebelum Ibu menjelaskan tentang resolusi radiometrik, jadi Ibu perlu tekankan ya anak-anak. Jadi, setiap objek yang ada di permukaan bumi itu memiliki daya pantul yang berbeda-beda. Meskipun objeknya jenisnya hampir sama, misalkan sama-sama vegetasi. Walaupun sama-sama vegetasi, tetapi daya pantulnya tetap berbeda ya anak-anak. Nah, sensor ini memanfaatkan daya pantul objek untuk membedakan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Nah, kemampuan sensor untuk mengenali objek berdasarkan daya pantul objek itu dinamakan dengan resolusi radiometrik. Komponen yang keenam dalam penginderaan jauh adalah perolehan data. Ya anak-anak, kan penginderaan jauh merupakan suatu ilmu ya untuk merekam atau mengamati objek atau fenomena yang ada di permukaan bumi. Tentu data yang kita dapatkan adalah data berupa objek atau fenomena yang ada di permukaan bumi. Apa saja fenomenanya? Bisa beragam ya anak-anak, bisa meliputi daerah perairan seperti mengamati sungai, ataupun kita bisa memperoleh data tentang vegetasi, kemudian kita juga bisa memperoleh data tentang keadaan cuaca dan lain sebagainya. Nah, data-data tersebut yang kita peroleh itu dinamakan dengan citra. Jadi data dalam penginderaan jauh atau data hasil perekaman penginderaan jauh dinamakan dengan citra. Baik, paham ya anak-anak? Data yang digunakan dalam penginderaan jauh disebut dengan citra. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan komponen yang terakhir, yaitu komponen penggunaan data. Jadi setelah kita memperoleh data, tentu data tersebut tidak kita biarkan ya anak-anak. Tentu data tersebut kita gunakan untuk keperluan analisis wilayah. Misalkan kita mempunyai data tentang permukiman penduduk atau kepadatan permukiman penduduk. Nah, data tersebut bisa kita gunakan untuk analisis pembangunan di wilayah tersebut. Nah, penggunaan data ini tergantung pada siapa saja yang menggunakan data dalam penginderaan jauh. Apabila penggunaan data ini tepat sasaran, maka data dalam penginderaan jauh bisa dianalisis secara lebih baik dan lebih mendalam ya anak-anak. Kalau semuanya sudah paham, berarti saatnya kita tes. Nah, baik, Ibu akan memberikan beberapa soal untuk mengetes kemampuan kalian dalam pembelajaran kali ini. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran geografi dengan baik. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu jelaskan. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar ya anak-anak.